kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai pada malam hari ini dalam pertanyaan atau ibadah keluarga yang menjadi pertanyaan terakhir untuk tahun 2020 ini. Walau kita tahu dalam satu tahun ini kita melaksanakan pertanyaan masih tetap di dalam rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dalam bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Bapak, Ibu, minggu ini kita sudah masuk ke minggu akhir tahun gerejawi, disebut dengan minggu ujung tahun perhurian, laos minggu parningotan di akar ruas huria nam moding di bagasan sataonon mulai November 2010 sia 1 November 2020. Dalam minggu-minggu menuju minggu akhir tahun gerejawi ini, kita akan disuguhi firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi pengharapan bagi kita semua umat percaya. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan dalam Alkitab, hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara Allah dengan umatnya, sangat banyak digambarkan dengan antara gembala dengan domba-dombanya.
Tuhan Allah sebagai gembalanya, dan kita umat manusia ini sebagai domba-dombanya. Kita tahu bersama, domba adalah gambaran binatang yang lemah, yang gampang menderita, yang gampang tersesat. Binatang yang pasti sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari sang gembala. Demikian halnya kita sebagai manusia, kita juga adalah orang-orang yang senantiasa memerlukan gembala. Kita adalah orang-orang yang memerlukan penuntun, yang memerlukan pembimbing dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama, Allah juga sering menetapkan atau mengangkat orang-orang tertentu untuk bertugas sebagai gembala. Paling tidak ada 3 yang lazim. Yang pertama, pemerintah atau raja. Ini disebut sebagai gembala, menggembalakan umat Allah. Kemudian disebut lagi kaum rohaniawan. Ini juga disebut sebagai gembala yang menggembalakan seluruh umat Tuhan. Kemudian orang tua itu juga berperan sebagai gembala di tengah-tengah keluarganya untuk menggembalakan, untuk membimbing, untuk menuntun anak-anak dan seluruh pengisi rumah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Kristus, dalam konteks naskah kita malam hari ini ditunjukkan bahwa ada banyak dari para gembala, para pemimpin-pemimpin Israel yang menggembalakan umat Tuhan dengan tidak baik. Ada banyak orang-orang yang telah ditetapkan Allah sebagai gembala di Perjanjian Lama. Mereka menggembalakan umat Tuhan dengan tidak baik, tidak seharusnya, tidak seperti seharusnya. Mereka menggembalakan, mereka tidak membimbing, tidak menuntun, tidak menjaga umat Tuhan yang diserahkan kepada mereka. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka hanya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan domba-domba yang telah diserahkan Allah untuk mereka gembalakan. Inilah yang mengakibatkan ada banyak dari domba-domba Allah itu yang akhirnya terserak, tercerai-berai, ada yang tersesat dan hingga hidupnya terancam, mereka masuk sampai ke dalam pembuangan. Ada banyak domba-domba Tuhan Allah sekarang yang hidupnya terancam di dalam pembuangan. Mereka terlantar di dalam pembuangan. Itu adalah karena ulah para gembala yang telah ditetapkan Allah tidak melakukan tugas penggembalaannya dengan baik. Bapak, Ibu, dalam konteks di tengah-tengah pembuangan itulah Allah berupaya menyentuh hati seluruh umatnya. Allah berupaya mengayomi seluruh domba-dombanya yang sedang tersesat, yang sedang tercerai-berai, yang sedang terlantar, yang sedang hidupnya terancam di tengah-tengah pembuangan itu. Allah pun mengangkat seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel. Yehezkiel sesuai dengan namanya, Allah menguatkan. Maka Allah mengangkat Yehezkiel bertujuan untuk memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi semangat, memberi pengharapan kepada domba-domba Allah yang sedang berada di dalam pembuangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Allah juga telah menetapkan dan memilih Nabi Yehezkiel itu pada saat ini memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita semangat dan sukacita untuk tetap menjalani kehidupan kita ini. Kita tahu Allah memberi kekuatan, Allah memberi penghiburan kepada umatnya itu lewat tindakan-tindakan nyata dari Allah.
Dari teks ini ada 3 tindakan nyata Allah yang menunjukkan bahwa Allah memberi kekuatan, Allah memberi penghiburan kepada umatnya. Yang pertama adalah Allah sendiri akan turun tangan. Allah sendiri akan turun tangan. Berulang kali dalam teks kita ini Allah menyebut bahwa Dia sendiri akan turun tangan untuk menghukum para gembala-gembala yang jahat itu. Dia sendiri akan turun tangan untuk menggembalakan umat Tuhan Allah itu. Dia sendiri yang akan turun tangan sebagai gembala yang baik bagi seluruh domba-dombanya, bagi seluruh umatnya. Allah sendirilah yang akan memperhatikan. Allah sendirilah yang akan mencari, yang akan mengobati dan membalut luka-lukamu. Allah sendirilah yang akan menyelamatkan, yang akan mengumpulkan, dan yang akan membawa pulang seluruh domba-dombanya ke tempat yang telah ditentukan Allah bagi mereka. Allah lah yang langsung menggembalakan umatnya. Allah lah yang langsung menggembalakan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kekuatan bagi kita. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Jika saat ini kita dalam pergumulan, engkau sedang berada dalam pergumulan hidupmu, engkau merasa terbuang, engkau merasa menderita, engkau merasa terancam dan tidak ada pengharapan, ketahuilah Allah telah turun tangan untuk menggembalakan hidupmu. Oleh karena itu, tetaplah melangkah pasti dalam perjalanan kehidupanmu ini. Totong maho mardalan doho tigor di dalan nahina lomohon ni rohani rebata. Pos maroham ibana gabe parmahan diho. Jala setong ma lakahon lakami di ngolumon huhut mangokuhon jahobado si parmahanau. Dogma di edemi somoni ditena mado Jahoba si parmahanau dang hurang manang aina sajeya di padau dosian dorbi ana tomon di bana lomaki lau pangoluhon tondiki di bana si rohana Jehovah dosi parmahan ho ibana sadiri do turun laho marmarahani ngulum alang ipos matotong roham di perjalanan di ngulumon. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah lah pemilik kita. Dalam pasal 34 ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ada paling tidak 18 kali Allah menyebut umatnya dengan sebutan domba-dombaku. Dan khusus di ayat nats khotbah kita ini, ada paling tidak 3 kali Allah mengatakan umat Allah itu sebagai domba-dombaku. Sebutan itu Bapak Ibu menegaskan bahwa Allah hendak menunjukkan bahwa Dialah pemilik domba-domba itu. Allah lah yang menjadi pemilik kita semua umatnya ini. Allah lah pemilik kita semua dan Allah lah pengendali kehidupan kita. Sebagai pemilik, Allah tidak mungkin mau mengizinkan sesuatu terjadi untuk kebinasaan kita. Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi untuk kecelakaan kehidupan kita. Akan tetapi pasti untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, biarkanlah hidupmu dikendalikan oleh Tuhan Allah. Jadilah domba-domba yang taat,
yang mengikuti tuntunan dari sang pemilik itu. Yang ketiga, ini yang terakhir, Allah akan menggembalakan kita sebagaimana seharusnya. Allah akan menggembalakan kita sebagaimana seharusnya. Di ayat 2-4 disebutkan, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Gembala Israel menggembalakan umat Tuhan tidak sebagaimana seharusnya. Itulah yang membuat bangsa dan umat itu berserak, mereka tersesat dan hidupnya terancam. Tetapi sekarang Allah mengambil alih. Dia akan menggembalakan kita, disebutkan sebagaimana seharusnya. Dia adalah gembala yang baik. Dari Mazmur 23 kita tahu bahwa gembala yang baik tidak hanya menuntun dan menjaga, akan tetapi lebih dari itu dia juga menjamin. Dia menjamin kebutuhan kita cukup. Dia menjamin kenyamanan kita. Dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin masa depan kita. Bahkan disebutkan di lembah kekelaman sekalipun kita tidak akan takut, karena Tuhan telah menjadi gembala kita yang menggembalakan kita sebagaimana seharusnya. Kemudian kita tahu juga Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik akan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Gembala yang baik juga disebut mengenali domba-dombanya. Kita sangat patut bersyukur, karena walau kita semua harus melalui kematian oleh karena upah dosa, tapi kita tahu pasti kematian bukan batas akhir perjalanan umat percaya. Karena apa? Karena kematian itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Demi keselamatanku dan keselamatanmu, Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Dan Allah juga disebutkan di dalam Yesus Kristus mengenali kita satu persatu. Maka jika Yesus sebagai gembala kita, sekali lagi, bahkan kematian pun tidak perlu lagi kita takuti. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus gembala yang baik. Ikut dan dengarlah suaranya. Dia akan memperhatikanmu, dia akan menuntunmu, dia akan mencari dan mengumpulkanmu, dia akan mengobati dan membalut luka-lukamu, dia akan membawamu pulang dan menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah, ini adalah malam ibadah pertanyaan terakhir untuk tahun ini bagi kami. Tapi kami percaya firman-Mu akan senantiasa menuntun kami setiap hari dalam kehidupan ini. Tuhan, pada malam hari ini kami juga bersyukur telah mendengar firman-Mu. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan dan menggembalakan kami seluruh umat-Mu. Engkau sendiri yang turun tangan untuk menggembalakan kami sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan seluruh umat-Mu ini sebagaimana seharusnya. Ini menjadi kekuatan kami,
Ini menjadi sukacita bagi kami. Ini menjadi pengharapan bagi kami tetap melangkah dengan pasti dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun, membimbing, dan menjamin kehidupan kami kini dan di masa yang akan datang. Tuhan, ajarlah kami seluruh umat-Mu untuk menjadi domba-domba yang taat, yang senantiasa mengikuti dan mendengar arahan dan suara-Mu. Tuhan, ajarlah kami seluruh umat-Mu ini untuk dapat melakukan firman-Mu itu. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah malam setiap minggu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami masing-masing. Penuhilah sukacita kami. Anugerahkanlah bagi kami segala sesuatu yang kami perlukan dan yang kami rindukan, yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami memohon berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan untuk tetap sehat dalam melakukan seluruh kegiatan kami setiap harinya. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan lanjut usia. Sertailah kehidupan mereka dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kepada mereka sukacita dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bumi ini. Sembuhkanlah ya Bapa bumi ini dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Bumi ini semakin sehat, sehingga sukacita-Mu tetap penuh di tengah-tengah bumi ini. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini. Terlebih ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami yang kami perbuat kepada teman-teman kami dan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah Tuhan, terimalah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.